Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua. Salam sehat untuk semuanya. Pada pembelajaran jarak jauh hari ini, marilah kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang pertama adalah PPKN. Anak-anak dan adik-adik, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Beberapa bentuk kewajiban warga masyarakat antara lain adalah: 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah membantu tetangga yang terkena musibah. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Anak-anak dan adik-adik, sekarang materi IPS. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Adapun ciri-ciri interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan jenis-jenis interaksi antara lain adalah: 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Artinya adalah interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh seseorang berkomunikasi dengan kelompok orang atau lebih dari 3 orang. Interaksi yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Artinya interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Setelah memahami jenis-jenis interaksi, selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk interaksi. Secara umum, bentuk interaksi ada 2, yaitu 1. Interaksi sosial asosiatif. Artinya adalah interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu atau kelompok. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif, adalah lawan dari interaksi sosial asosiatif. Artinya adalah interaksi yang dilakukan sebagai pertentangan akan kepentingan dan tujuan individu lain atau kelompok lain. Interaksi ini dapat menimbulkan perpecahan. Anak-anak dan adik-adik, ada 3 teori sosial budaya yang hingga kini masih berlaku di masyarakat. 3 teori sosial budaya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Musyawarah. Artinya adalah pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang bersama. Kemudian yang kedua adalah paternalistik. Paternalistik adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang dominan. Yang ketiga adalah gotong royong. Artinya bekerja sama atau
saling tolong-menolong dalam mengerjakan sesuatu. Anak-anak dan adik-adik, sekarang beralih ke materi bahasa Indonesia. Pantun terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran berfungsi mengantarkan rima atau sajak agar mudah dipahami dan lebih indah. Sedangkan isi pantun menjelaskan maksud dan tujuan dari pantun itu sendiri. Pesan dalam pantun adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pesan. Pesan dalam pantun dikenal dengan amanat pantun. Amanat adalah pesan moral dalam cerita atau karya lainnya. Nana dan adik-adik, itulah materi pembelajaran 3, sedangkan pembelajaran 4 mempelajari jenis-jenis pantun. Pantun berdasarkan usia adalah antara lain 1. Pantun anak-anak, 2. Pantun orang muda, 3. Pantun orang tua. Sedangkan pantun berdasarkan isinya 1. Pantun jenaka, 2. Pantun nasihat, 3. Pantun teka-teki, dan yang terakhir adalah pantun kiasan. Materi IPS tentang bentuk permasalahan yang terjadi akibat pembangunan, antara lain adalah 1. Lingkungan hidup, 2. Pendidikan, 3. Kemiskinan, yang keempat pengangguran, kemudian yang ketiga adalah tindak kejahatan, dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Itulah anak-anak dan adik-adik pembelajaran hari ini. Bapak akhiri sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.